Assalamualaikum. Permisi Ibu, saya duduk ya. Ibu sebelumnya sudah nyaman juga duduknya? Sudah. Kondisinya baiklah seperti itu. Bayinya sudah diperiksa ya Ibu ya, tidak langsung Ibu ya, Ibu. Nah ini untuk hasil pemeriksaannya sudah didapatkan ya Ibu ya hasilnya, yaitu untuk tinggi badan bayinya sudah 65 cm. Nah lalu panjang lingkar kepalanya udah 50 juga. Untuk berat badannya 8 kg. Normal semua ya Ibu ya, dalam batas normal. Terus untuk perkembangan bayinya sendiri tadi didapatkan bahwa nilainya itu 9 Ibu. 9 bagus nggak itu Bu? 9 itu termasuk bagus Ibu, dari paling gede kan 10 ya. Oh iya. Iya, jadi masuk 9 itu udah bagus gitu. Udah baik perkembangan dari semuanya. Serta pemeriksaannya juga udah baik semua, bayi Ibu nggak ada yang ada keluhan, nggak ada masalah atau apa. Untuk keluhan Ibu terkait masalah pada malam hari yang bayinya tidur, berarti kan bayinya sering mainnya malam hari ya Bu ya? Iya Bu Bidan. Suruh tidur nggak mau, malah pengen main mulu. Ada main terus ya? Jadi nanti Ibu usahain ya biar bayinya itu kalau mau diajak main itu siang hari aja Ibu. Iya, siang hari kan kayak nanti biar malamnya itu dia bisa buat istirahat, terus nanti Ibu fokus menyusui aja. Kan kalau misalnya siang harinya itu dia udah ini ya main terus, pasti kan capek ya Bu ya. Jadi malamnya dia cepet tidur, kayak gitu. Dan ya betul. Dari Ibu selanjutnya untuk keluhan yang bayinya, Ibu juga kurang menyusuinya ya, tidak merasa puas bayinya. Kurang puas gitu nyusunya. Berarti kalau begitu untuk bayi yang kurang menyusuinya, misalnya tidak puas, ada caranya Ibu. Berarti kan kalau tadi itu bayinya salah ya. Oh iya, Gimana cara menyusuinya salah, mungkin dari posisi dan kecepatan itu salah ya. Bisa dulu saya akan mencontohkannya ya Ibu ya, menggunakan pantung ataupun pasang payudara. Misalnya payudara Ibu nih puting Ibu. Nah nanti buat menyusuinya, dagu bayi itu menempel di bagian bawah Ibu. Oh, dagunya di situ Bu Bidan. Iya, menempel. Lalu setelah itu untuk mulutnya akan menutupi puting serta seluruh areola. Jadi jangan lihat ya Ibu ya. Areola itu apa Bu Bidan? Areola ini Ibu, area yang kehitaman ya. Oh. Sekitar puting nih, bulat kan ya? Oh iya iya. Iya, puting sama areolanya atau area kehitamannya. Nanti jadi Ibu lihat tuh pas menyusui udah menutupi semua dulu, lalu dagunya menempel. Setelah itu tidak ada suara mengecap Ibu. Oh macam. Jangan sampai ada suara mengecap ya. Oh jangan. Iya iya. Baik Ibu. Nah untuk selanjutnya berarti Ibu untuk posisi menyusuinya sudah benar Ibu. Sudah tahu, sudah paham gitu, bisa paham ya. Itu untuk cara menyusuinya agar bayinya bisa lebih puas minumnya, lebih bisa banyak dapetnya ya. Oh iya, berarti dagunya nempel ke payudara saya. Terus pasti yang bulat mengecap itu Betul. sama Iya, nggak ada betul. suara mengecap ya Bu Bidan? Yang nggak ada, bener Ibu kayak gitu. Dan kalau misalnya bayinya juga lebih kenyang, nanti kan juga lebih nyenyak tidurnya Ibu. Iya kan yang tadi juga kurang tidur ya Ibu ya. Nah selanjutnya nih tadi saya lihat bajunya terlalu besar Ibu ya, ketebelan. Iya, ketebelan ya, apalagi kan emang musim hujan ya. Tapi kalau misalkan sekarang bayinya juga belum hujan ya Ibu ya, juga merasa ini. Pasti bayinya juga bakal merasa kepanasan Ibu. Emang kayak gini. Kirain tuh dia pengennya yang anget-anget gitu. Jadi saya beli aja Bu Bidan. Iya, bayi yang suka gitu ya, suka mau nutupin bagus kayak gitu juga. Cuman Ibu bisa pilih pakaiannya yang lebih menyerap keringat Ibu. Terus bahannya juga katun bisa Ibu ya. Kalau ini kan udah bayinya ketebelan, terus nanti dia jadi terlalu banyak mengeluarkan keringat ya karena panas. Ya kan udahan, begitu bajunya nggak nyerap keringat kan kasihan Ibu. Nanti bayinya Ibu bisa jadi biang keringat Ibu kalau seperti itu. Bayi Bu Bidan ya. Biar bisa lebih bergerak leluasa juga ya Ibu ya. Ya kan dia enak enteng tuh bawaannya. Lalu untuk bagian kukunya nih Bu, jadi Ibu nggak sih mau potongin kukunya ya? Oh belum kayaknya Teh. Nggak lihat punya ibu. Kukunya tadi panjang-panjang saya lihat. Kan Ibu kalau bayi kan dia suka kemana-mana ya, tangannya ke muka, garuk apa-apa atau gimana-gimana pas lagi menyusui juga nanti itu bahaya loh Ibu. Iya, bisa melukai dirinya sendiri, bisa melukai Ibu juga, ataupun siapa aja, kan kasihan Ibu ya. Jadi nanti usahakan kalau misalnya udah pulang nih, coba nanti Ibu periksa ya bukunya ya. Oh iya baik. Bisa dibersihin buku-bukunya ya. Baik Ibu. Nah setelah nanti Ibu membersihkan bukunya ya, kan udah bersih tuh. Terus bayinya juga kalau kebersihan nih Bu, bayinya suka ininya buang air kecil dan buang air besarnya berapa kali Ibu?
buangnya besarnya Banyak ya? kalau pagi kadang dia suka udah gede. Kalau kayak gitu ibu ganti popoknya berapa kali sehari ibu biasanya? Biasanya kalau udah penuh aja sih, kalau udah lagi BAB nih kan banyak ya jajaran itu saya ganti, kalau pipis buang saya ganti, kalau udah penuh ini dan Ya bagus, sering ngecek ya bu. Ngecek, nah minimalnya itu 3 kali ya bu ya, sehari ya sehari. Nah jadi kalau misalnya udah langsung penuh nih, udah penuh, udah bayinya udah PAB ataupun udah pipis ataupun ya bu ya. Nanti ibu bisa langsung diganti, jadi kan bayinya juga lebih nyaman. Terus kalau misalnya kelamaan takutnya juga iritasi atau bagaimana ya ibu ya, kan lembab bagian daerah genitalianya ya, bagian kemaluannya. jadi 3 kali ya bu ya ganti minimalnya. Nah, lebih bagusnya setiap kayak udah merasa penuh ataupun setiap buang air besar buang air kecil bisa diganti, ibu menyesuaikan ya, ibu bisa melihat sendiri. Lalu untuk mandinya berapa kali sehari ibu? mandinya biasanya 2 kali bu, pindah sekali sama sore. Pagi sama sore, pasti setiap hari. Iya. Gak pernah mandi sekali kan ya bu ya? Enggak. Iya kasihan dedeknya ya, biar tubuhnya segar, ya bu. Gak kenapa-kenapa, jadinya kan gak kegerahan juga. Ganti bajunya berarti berapa kali ibu? Ganti bajunya kalau bajunya udah kotor, kalau misalnya BAB kan kotor bajunya Pakai kalau lama ya? ganti ya. Biasanya sih 2 kali, habis lagi juga langsung ganti juga. Biasanya 2 kali, tapi Minimal bisa ya? lebih. Iya. Berarti untuk minimalnya 2 kali sehari. Lalu berarti ataupun misalnya saat mengganti popok terkena kotorannya bisa langsung ganti juga ya ibu ya, untuk terkena hygiene-nya. Baik ibu, selanjutnya saya akan menanyakan mengenai imunisasi. Ibu sebelumnya bawa buku KI ya ibu datang ke sini? Iya bu, beda. Oh iya bawa. Iya maaf ya bu ya. Benar. Saya lihat dulu ya ibu ya. Nah ibu imunisasinya sudah terakhir berapa kali ibu? Baru 2 kali bu. Baru 2 Beda. kali. Soalnya suami tuh nggak mau ngelanjutin, dia tuh Kenapa ya, soalnya Bu? dedenya waktu pas terakhir kali imunisasi Iya. demam, habis itu rewel, jadi suami ngelarang buat imunisasi selanjutnya bu bidan. Nah iya sebenarnya padahal bayinya usianya 5 bulan 10 hari ya ibu ya. Betul ibu. Nah 5 bulan 10 hari ini iya ibu nih, berarti ibu belum yang imunisasi yang ke-3 bulan ibu nih, ada di sini ya, ada DPT, HB, HIB, di sini ada penjelasannya ibu. Berarti ibu belum suntik yang ini ya, imunisasi yang ini ya. Iya. Soalnya karena tadi suaminya khawatir. Ibu. Soalnya dia demam tinggi itu bu, terus rewel. Baik ibu, kalau begitu wajar sih ya, namanya orang tua ya. Maksudnya orang tua pasti wajar untuk khawatir kan ya. Iya, bayinya pasti emang kalau kenapa-kenapa takut. Tapi untuk efek samping kan berarti itu masuk efek samping ibu, demam, jadi rewel, sering nangis kayak gitu, itu sebenarnya tidak apa-apa ibu. Nggak apa-apa bu, kayak Nggak gitu. apa-apa kayak gitu. Soalnya kan emang namanya kita masukin obat gitu ya, jadi ada reaksinya juga nggak apa-apa malah. Soalnya kalau misalnya nangis ataupun demam gitu-gitu kan itu mah nanti bisa ada obatnya tuh bu. Nanti ibu bisa kasih bayi ibu untuk seperti obat pereda demam, penurun demam, kan itu masih ada di obatnya ya ibu ya. Tapi kalau misalnya nanti ibu nggak imunisasi, nanti kan anak ibu jadi nggak punya kekebalan tubuh tuh, nanti buat ngelawan penyakitnya malah lebih susah ibu, ya kan? Iya. Buat kedepannya ya bu bidan. Jadi lebih mending pakai sekarang, nanti ada obat demam ataupun bisa ya namanya anak saya lama ya bu ya, setiap hari dia nangis ya. Iya. Iya, jadinya kalau misalnya nggak dikasih malah nanti ke depannya dia bakal kena penyakitnya lebih gampang ibu. Nah iya ibu, karena imunisasi tersebut nih ya banyak loh ibu lah, bisa mencegah berbagai macam penyakit. Misalnya ibu pas imunisasi hepatitis nih bu ya, itu tuh bisa mencegah untuk penyakit hepatitis dan kerusakan hati. Lalu untuk penyakit BCG yang selanjutnya ya, ada bisa TBC, kan sering ibu yang udah tua pada yang batuk-batuk. Lalu juga ada di polio, lalu ITP, lalu ada pencegahannya itu bisa yang menyebabkan lumpur, jadi nanti anak ini insya Allah semakin minim gitu ya risikonya bisa nggak penyakit lumpuh. Lalu untuk DPT HB HIV ini untuk mencegah penyakit banyak banget loh ibu, ada difteri atau penyumbatan yang bisa menyebabkan penyumbatan jalan nafas ya. Lalu batuk kerjan, batuknya sampai 1 hari, bisa tetanus, bisa hepatitis B nih, bisa kerusakan hati. Lalu juga ada infeksi HIV yang dapat menyebabkan penyakit meningitis. Itu penyakit radang satu kotak ya bu. Dan ada juga untuk
vaksin campak bisa mengakibatkan campak jika tidak diimunisasi ya, bisa mengakibatkan komplikasi radang paru, radang otak dan pembusaan. Oh gitu bidan. Iya. Yaudah deh, nanti saya yakinin suami saya supaya ikutan imunisasi ya. Soalnya Iya, kayaknya lebih meyakinkan gitu ya Bu Bidan ya. Banyak banget penyakit yang bisa dicegah kalau Oh gula. iya. Iya. Dan selanjutnya ya, selain imunisasi nih ya, ada juga nih kapsul vitamin A. Oh, apa itu Bu Bidan? Kapsul vitamin A ini untuk meningkatkan kesehatan mata dan pertumbuhan anak. Lalu nih, kan berarti anak ibu kan 5 bulan 10 hari ya. Di sini tuh sebenarnya ada dua jenis kapsul. Dua jenis kapsul, ada biru sama merah. Nah, yang kapsul biru ini buat anak 6 sampai 11 bulan. Berarti buat si anak ibu nih. Kapsul biru ya. Iya betul. Nah, ini dipakainya cuma 1 kali dalam setahun doang kan tuh. Gitu. Nanti kalau yang merah ini selanjutnya ya, sudah antara 1 sampai 5 tahun. Sekarang mah yang kapsul biru dulu berarti ya Bu. Iya betul. Nah, jadi kan nanti misalnya ibu pulang nih mau ngasih tahu suami ibu ya, banyak nih ada buat tentang imunisasi tentang nggak boleh sama suami ibu. Nanti ibu bisa buka kasih buku ini ke suami. Nih baca gitu ya. Iya baik. Kan ada di sini. Baik, selanjutnya untuk ini nih, berarti bayi ibu sekarang 5 bulan. Bentar lagi 6 bulan kan ya? Iya betul Ibu. Bentar lagi 6 bulan. Apa ibu udah tahu nih 6 bulan itu apa harus diterusin ASI, apa harus sama makanan lainnya? Betul Bu. Pokoknya ASI itu 2 tahun ya Bu ya? Iya 2 ASI tahun, kan bener, itu bener ASI eksklusif ya. Iya. Ya harus diberikan kepada bayi. Tetapi sebelumnya setelah dari 0 sampai 6 bulan memang cukup ASI saja. Tapi mulai dari 6 bulan itu ada yang namanya makanan pendamping ASI ibu. Apa itu Bu Bidan? Ini ibu anak pertama ya tadi ya? Iya anak Iya anak pertama. Baik ibu, kalau begitu baru pertama ya ibu ya. Kalian belum terlalu tahu. Nah ada nih di sini bu. Ini namanya pemenuhan kebutuhan gizi dan perkembangan anak pada usia 6 sampai 12 bulan. Jadi nanti udah mulai dimasukin makanan ya ibu ya. Udah boleh bertahap sih bu. Tapi sambil memberikan makanan ini, ibu bisa sambil tetap memberikan ASI ibu sampai 2 tahun. Jadi dua ya Bu. Makanan biasa kayak ini sama ASI. Iya betul sekali. Nah jadi harus dikenalin ya bu. Iya. Makanan utamanya nih ya adalah makanan padat yang diberikan secara bertahap. Jadi bertahap nih, nanti kita artinya dari yang lembut-lembut, nanti pas udah naik misalnya dari 1 tahun sampai 2 tahun gitu ya, nanti akan bertahap kalau misalnya teksturnya, bentuknya, dari model-modelnya, macam-macamnya, tahap ibu. Nah, MPASI-nya yang baik pada saat usia bayi ibu ataupun nanti saat 6 bulan, ada yang padat energi seperti banyak protein, zat gizi mikro itu yaitu adalah zat gizi, zinc, kalsium, vitamin A, vitamin C, dan asam folat. Terus juga jangan yang berbumbu tajam ya bu ya. Berarti nggak boleh pakai santan Bu? Nggak kayak gitu. Terus misalnya yang nengat-nengat banget ya bu. Terus juga nggak boleh pakai gula, garam, penyedap rasa tuh tadi, tambah warna dan pengawet. Jadi yang kayak alami aja, yang nggak usah dimacam-macamin lah. Jadi kayak yang udah di blender aja kecil Ya kan baru awal ya. Baru awal terus udah ditelan juga dan disukai anak nih kan udah ditelan tuh ya bubur lunak. Kalau misalnya disukai anak kan banyak ya bu ya, kayak yang wangi-wanginya juga, terus atau warna kan dia bisa menarik perhatian anak ya. Terus tersedia di lokal dan harganya juga terjangkau. Ini bisa nih misalnya untuk bentuknya ya, bisa makanan rumah tuh. Makanan rumah tuh ya ibu tahu nggak, pernah dengar nggak kalau ada pas ibunya orang lain gitu ya yang ngasih anaknya kayak pisang dilembekin gitu loh bu. Oh dikeruk gitu ya Bu? Terus kayak gitu. Iya itu boleh nanti contohnya. Iya pertama nanti ibu bisa memberikan makanan itu ya, bisa beberapa kali sehari. Terus itu tuh makanannya bisa 2 sampai 3 kali bu. Makan pisangnya ataupun variasi yang buah-buahnya ya, yang lembut-lembut. Nah makanan seringannya itu bisa juga kayak seperti biskuit bisa tuh. 2 sampai 3 sendok makan penuh setiap kali makan. Tingkatkan perlahan sampai setengah mangkuk, jadi bertahap juga ya ukurannya. Biar perutnya ataupun ini menyesuaikan. Jika ibu lupa atau apa, ini bisa buka halaman 53 ya ibu ya. Nah selanjutnya pasti kayak tadi juga ibu takut ya misalnya bayinya demam kayak gitu-gitu.
Nah, di sini tuh ada juga ibu tanda bahaya. Ada bayi ibu yang nanti mungkin bisa terjadi ya. Contohnya nih bu, misalnya diare, dia diare bisa, demam juga, rewel, ataupun misalnya panas banget ya, ataupun bagaimana. Nanti jika ibu menemukan masalah pada bayi ibu, karena ibu kayak udah ngerasa ini udah nggak wajar nih, kayak bayinya rewel terus ya, nanti ketahuan ya bu ya biasanya kayak gimana, tiba-tiba dia jadi berubah seperti apa. Misalnya seperti itu, ibu bisa datang ke saya ataupun petugas kesehatan lainnya untuk diperiksakan. Takutnya ada masalah apa terus yang nanti bisa mengganggu bayi ya. Nah iya kan. Nah selanjutnya nih ya, bayi ibu kan sekarang 5 bulan 10 hari. Untuk perkembangannya nih, ibu melihat bayi itu udah bisanya ngapain ibu? Dari mana perkembangannya? Kemarin sih ya bu ya, bayi saya udah bisa merangkak ibu. Terus juga kemarin kan ya, saya kan ada kalung gitu ya, manis-manis gitu. Dia udah bisa megang gitu bu, habis itu dimasukin ke mulut sih. Jadi kalau ada yang tangan dia mungkin ke mulut ibu. Iya ibu. Oh. Nah kalau begitu nih di sini juga ya ada yang namanya perkembangan bayi. Jadi kalau misalnya bayi bisa merangkak, kalau ada yang di tangannya pas selalu genggam atau dimasukin ke mulut, itu masih berarti bayi ibu itu normal ya sesuai tahapan perkembangannya. Nah sebentar lagi nih, nanti pada saat usia 6 bulan ya, berarti kan kurang dari 1 bulan ya ibu ya bayinya. Akan 6 bulan, nanti di sini nih ada perkembangannya. Nanti ibu bisa baca nih, misalnya nanti ibu bisa ajari bayi duduk, udah bisa berangkat, karena bisa mulai duduk ibu, bisa mulai percobaan, bisa berdiri dan berjalan, ajari doang, baru mulai ajari ya ibu ya, langsung ngasih atau kayak rangsangan, biar nanti bisa buat latihannya ibu. Banyak ibu bisa baca ya, rangsangannya misalnya ataupun simulasi ini. Ibu bisa lakukan setiap kali kayak pada saat menyenangkan tuh, kayak lagi bermain kan ya. Iya. Itu kan nanti untuk tahapan perkembangannya ya ibu ya. Ini juga ada cara untuk melatih perkembangan tersebut ibu. Misalnya nih, simulasi bayi usia 3 sampai 6 bulan. Ada nih bentuk mainan-mainannya tuh ya, banyak nih, kincring-kincring, yang gantungan-gantungan, bola seperti itu. Nanti ibu bisa nih kalau misalnya ibu di rumahnya ada mainan seperti ini tidak? Belum ada ya. Nanti misalnya ibu bisa tuh beli kalau misalnya biar tarik perhatian kan ya. Biasanya kan senang tuh sama yang gini-gini ya, bunyi-bunyian, melatih pendengaran. Nah itu untuk melatih pendengaran juga sebenarnya bisa melalui musik kok ibu. Bisa misalnya mengatakan Quran ya tuh, selawat-selawat, ibu bisa mendengarkannya. Ataupun misalnya ibu sendiri ya yang lagi ngaji sambil bayi, ataupun misalnya dengan selain itu bisa kayak lagu-lagu klasik juga bisa ibu gitu. Bisa, jadi otaknya tuh jadi cerdas gitu kan ibu suka denger ya. Iya. Bisa dirasakan gitu dari mulai kecil. Terus ya orang tua dan anggota keluarga lainnya perlu melakukan berikut nih ibu, bisa dituangkan ya bayinya ya. Jadi sekarang udah bisa merangkak ya. Terus pegang makan bagian ini seperti tadi, beri mainan benda yang besar dan berwarna, menarik sama ibu, warna-warnanya terang. Seperti itu juga tadi sudah saya jelaskan ya, pada umur 6 bulan sebentar lagi bayinya bisa apa, bisa seperti ini, bisa menirukan bunyi, menggenggam mainan, tersenyum. Ini juga bisa melakukannya pada suasana yang dalam keadaan senang seperti tadi bermain. Lalu juga seperti ini kalau mungkin bisa kembali ya dari halaman yang kedua. Baik itu gitu. Lalu juga ya untuk ini ibu bisa menghindari bayi ibu dari bahaya-bahaya. Misalnya kalau di rumah ibu nih kayak baterai kan kayak ngandung ini ya bu, misalnya ada kimia gitu. Apalagi kalau dia dipegang masukin ke mulut tuh sedikit ya bu, terus malah masuk zatnya kan ke dalam tubuh. Terus ibu bisa jauhin kayak misalnya benda-benda panas, benda-benda tajam, ataupun benda-benda yang berbahaya lainnya ya. Jadi agar tidak dijangkau oleh bayinya ya. Baik, kalau begitu sudah selesai kita lihat, saya kembalikan kembali ya buktinya ibu. Baik, kalau begitu apakah semuanya sudah cukup jelas ibu? Sudah Bu Bidan. Cukup jelas. Apa ada yang ingin ditanyakan atau ibu sampaikan atau apa?
Itu ya Bu ya, berarti saya paling ini ya Bu, bajunya ketebalan ya Bu ya. Jadi saya kurangin nanti bajunya, saya pakai pedang sama baju aja gitu ya. Enggaknya walaupun mau baju panjang juga yang nyertinya bahan katun gitu ya Bu ya. Baik Ibu. Iya. Itu nanti saya pengen yakinin suami saya ya, buat dulu nanti kalau misalnya lifting itu seperti mencegah penyakit polio, campak, difteri gitu ya Bu ya. TBC banyak ya Bu ya. Iya. Bahayanya nanti bisa kasih lihat. Terus juga saya pengen beli mainannya paling ya Bu, Oh, jadi mumpung malam jalan dong. karena kan biar pasar juga. Biar nggak bolak-balik ya Bu Iya. ya. Jadi sekalian langsung beli yang berwarna, yang kering-kering itu suara. Iya. Banyak sih kayak tadi ada salah-salahnya ya Bu ya. Oh ya, terus juga makanan pendampingnya tuh kayak makanan yang lembek-lembek ya Bu ya, yang belum ada teksturnya mungkin ya Bu ya. Iya. Nah baik, kalau begitu berarti semuanya sudah cukup jelas ya Bu ya. Sudah begitu. Sudah cukup jelas, Ibu juga sudah cukup mengerti. Jika misalnya ada yang ditanyakan lagi ataupun apa, Ibu bisa kontak saya ya. Ataupun misalnya ada keluhan atau apa, Ibu bisa datang lagi. Jadi untuk kunjungan yang selanjutnya, Ibu bisa datang saat misalnya bayinya mengalami keluhan. Seperti itu, Ibu bisa misalnya ditakut ya. Baik kalau begitu. Nah berarti sudah semuanya ya Ibu ya. Ada sudah cukup Ibu? Iya, sudah cukup. Kalau begitu saya permisi ya Bu Bidan. Baik Ibu, terima kasih ya. Terima kasih Ibu. Iya, saya antar Ibu, saya bukakan.